Sebelumnya di Throne of Cell, Chen mendapatkan sebuah dedikasi oleh ketua panitia atau Paladin karena ia telah dianggap sebagai murid bertalenta. Sementara Hanyu, cucu dari Paladin sendiri, disuruh menjadi kesatria pengawal bagi Chen untuk 5 tahun ke depan. Pertemuan Chen dengan Cha adalah pertemuan yang kesekian kalinya bagi mereka berdua, di mana setiap kali bertemu, rasa cinta di keduanya pun mulai semakin nampak. Sedikit spoiler alert di episode ini, para peserta yang tersisa, mereka berlomba-lomba untuk masuk ke putaran final, di mana nantinya Chen akan berhadapan lawan yang sangat kuat. Dijamin di episode ini, emosi kalian akan diuji, sebab tawa, sedih, dan marah berkumpul menjadi sebuah mahakarya yang akan membekas di ingatan kalian. Penasaran? Yuk, mari kita katakan bersama-sama, dan film pun dimulai. Chen baru saja selesai memulihkan kondisi. Akibat pertarungan sebelumnya, ia jalani melawan Hanyu. Setidaknya, hal itu membuat batu loncatan bagi Chen untuk sampai berada di tingkat 5. Khususnya hari ini, Chen sudah berada di ambang tingkat 5 coy. Artinya ia sedikit lagi akan menerobos. Hal itu tidak luput atas pil pemberian Lin Xin. Pil ini sangat mujarab. Tentunya di kemudian hari Lin Xin pasti berguna untuk kelangsungan kultivasi bagi Chen sendiri. Itulah alasan kenapa Chen pernah berjanji jika ia menjadi juara ujian, maka akan menjadikan Lin Xin sebagai timnya. Sementara di arena, ada Lin Xin melawan, ya sebut saja namanya Lesti Kejora. By the way, hari ini Chen tidak mengikuti seleksi ujian, sebab ia sudah dipastikan berada di babak final. Lesti Kejora adalah seorang penyihir yang berada di tingkat 4 akhir. Meski terbilang tingkatannya sedang, namun semua lawan yang berhadapan dengan wanita ini pasti akan dibuat menyerah tanpa perlawanan. Lesti memiliki teknik andalan, yakni tongkat awan api. Tongkat ini bukan sembarang tongkat. Hanya mereka yang memiliki bakat superlah baru bisa meminang tongkat ini. Tongkatnya sebenarnya tak seberapa wah. Yang menjadi pusat perhatian para penonton dikarenakan ada kristal awan api di ujung tongkat tersebut. Meskipun Lesti Kejora ini kekuatannya di atas rata-rata, namun ia tak yakin untuk memenangkan pertandingan ini. Sebab sampai sini ia tak tahu seperti apa lawannya kelak. Artinya, Lesti Kejora ini bukan wanita yang suka meremehkan lawan. Ia selalu segan dan menghormati kepada setiap lawannya bertanding. Tak lama kemudian keluarlah Lin Xin, layaknya seorang petarung. Seketika suasana menjadi agak gelap. Hal itu membuat para penonton merasa tegang semakin menjadi-jadi. Sesampainya, tepatnya di depan Lesti Kejora, Lin Xin dengan keyakinan yang amat tinggi mengatakan bahwa ia adalah seorang penyihir terkuat dan menyambut mereka para penonton yang telah hadir. Lelucon macam apa ini? Xin. Melihat tingkah laku Lin Xin yang konyol ini, Lesti Kejora tahu bahwa lelaki di hadapannya baru saja menerobos ke tingkat 5. Nah, hal itu tak membuatnya gentar sedikit pun. Karena Lesti sudah sangat yakin, meski ia berada di tingkat 4 akhir, Lesti akan berjuang sekuat tenaga untuk menggapai impiannya, yakni memenangkan ujian perburuan iblis. Lin Xin termelek-melek setelah melihat kristal awan api milik lawannya ini. Tak tanggung-tanggung, Lin Xin pun langsung memuji wanita ini. Hal itu membuat Lesti semakin yakin bahwa ia akan memenangkan pertandingan ini. Sebab dilihat dari raut wajah Lin Xin, sepertinya ia sudah gentar. Baru melihat tongkatnya saja, apalagi jika nanti terkena serangan secara langsung ya kan, maka matilah kau Lin Xin. Tunggu dulu. By the way, Lin Xin juga punya loh. Dan inilah dia. Tapi lucunya ia malah kesulitan untuk mengeluarkan. Begitu sulit. Lepaskan pistol. Apalagi pistolnya masuk. Anjay. Tetapi setelah Lin Xin mampu mengeluarkan benda tersebut, semua orang pun tak percaya akan hal itu.
Begitupun dengan Lesti, dirinya hanya bisa diam sambil berkata dalam hatinya, gila, pistol Lenshin ternyata besar banget. Maksudnya kristal awan api coy. Ternyata Lenshin juga memiliki benda ini, malahan lebih besar dibandingkan milik Lesti Kejora. Ditambah lagi Lenshin mulai menunjukkan jati dirinya. Hanya dengan satu gerakan saja, Lesti Kejora terduduk, terbilak, dan terzolimi. Begitupun dengan keluarga Lenshin di atas. Mereka kagum, namun tidak bagi kakeknya. Ia melihat teknik tersebut hanyalah sebuah teknik murahan saja. Dalam pikiran kakeknya, sepertinya ia sangat malu melihat tingkah laku cucunya seperti itu ya kan. Ya, pembawa acara pun langsung memberikan aba-aba kepada mereka untuk memulai pertandingannya. Lesti Kejora masih saja merasa pesimis, sebab dirinya seperti tak ada kesempatan lagi, walaupun sekecil atom untuk menang. Lesti Kejora hanya pasrah. Namun di sini Lenshin tak seperti peserta lainnya, yakni dengan cara menyakiti lawannya. Lenshin meminta kepada Lesti, jika ia dapat menirukan teknik sepertinya, maka Lenshin akan mengakui kekalahan. Tapi sebaliknya, jika Lesti tak bisa menuruti teknik yang ia peragakan, maka Lesti yang dianggap kalah. Mereka pun akhirnya deal. Dan Lenshin langsung menggerakkan sedikit jarinya. Artinya Lenshin sudah memulai memperagakan jurusnya. Lesti Kejora setelah melihat kemampuan Lenshin memainkan jari lentiknya, harapan untuk menang alias bisa menirukan tekniknya sangatlah sukar. Lesti hanya bisa memperkirakan ia mampu menirukan sekitar 70-80% saja. Apalagi Lenshin semakin kesini semakin memukau para penonton coy. Sesuatu yang tak terduga ditampilkan olehnya. Diperciki sedikit sihir, menambah takjub bagi kita yang melihatnya, yakni sebuah piano. Lenshin pun langsung memainkan piano tersebut. Ya, pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai coy. Artinya, Lenshin memiliki sebuah rahasia yang sulit untuk ditebak. Seketika itu juga, Lesti Kejora bak wanita kebaya merah. Mas, ini asbak rokoknya. Para penonton terpukau, termasuk keluarga atau bawahannya. Intinya ini orang berasal dari keluarga Lin coy. Ia sangat kagum dengan bakat Lenshin yang mampu memanipulasi mana cair menjadikan sebuah mahakarya yang amat luar biasa ini. Sampai sini Lesti Kejora hanya bisa pelangap-pelongo melihat kehebatan lawannya ini. Seakan-akan Lesti sudah masuk ke dalam ilusi Lenshin yang kala itu sedang memberikan setangkai bunga. Kakek Lenshin yang melihat hal itu lagi-lagi ia geram untuk yang kedua kalinya. Kakek menganggap cucunya ini hanya bisa main-main. Atau garis besarnya, kakek belum puas dengan penampilan cucunya saat ini coy. Trik semacam itu sangat mudah bagi kakeknya, di mana ia juga mempraktekkan terhadap pelayan wanita yang sedang mengantarkan minuman untuknya. Pada akhirnya, Lesti mengakui kehebatan Lenshin. Ia sadar dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, tak akan mungkin untuk menang melawannya. Dengan itu juga, Lesti dengan lapang dada mengakui kekalahan, dan Lenshin pun ditetapkan sebagai pemenangnya. Inilah kehebatan penyihir coy. Untuk mengalahkan lawan tak melulu tentang bertarung. Seorang penyihir diberkati IQ yang tinggi. Hal itu akan memudahkan jika melawan para iblis di masa mendatang. Meski Lenshin menang, kakeknya tetap menganggap cucunya ini tak memiliki sebuah bakat. Meski sempat dibantah oleh kedua orang yang ada di depannya, sebab Lenshin tidak seperti yang dikira oleh Tuan Lin ini. Tapi apalah daya, derajat mereka berdua di bawah oleh Tuan Lin, alias kakeknya Lenshin ini coy. Hanya dengan tatapan tajamnya, kedua orang ini pun menuruti apa mau Tuan Lin. Atas apa yang ditampilkan Lenshin barusan, ia akan mendapatkan sebuah hukuman. Ya, kakek yang tegas. Menang saja dihukum, apalagi jika Lenshin kalah. Bisa-bisa nih anak mati coy. Sementara di lain tempat ada Chen yang terlambat menemui Char. Lantas Chen langsung meminta maaf, sebab ia merasa sebagai lelaki yang tak memiliki pendirian. Di mana malam tadi Chen pernah berjanji akan secepatnya menemani Char. Bahkan ia tak tanggung-tanggung untuk menunggu lebih duluan. Nyatanya Chen lagi-lagi terlambat ya kan. Hal itu tak membuat Char marah. Malahan ia sangat senang setelah merasakan aura tubuh Chen. Tak lama kemudian turun hujan. Mereka berdua duduk di sebuah tempat yang dimana di dekat kepala Char terdapat seekor kunang-kunang. Chen pun berusaha untuk menangkapnya.
Sedangkan Chae merasa bahwa Chen ingin menciumnya. Sehingga membuat Chae dak dikduk. Hah, dugaan Chae salah. Ternyata Chen hanya mengambilkan kunang-kunang untuknya. Belajar dari kunang-kunang coy. Jika kita tidak tahu arah untuk pulang alias tersesat, maka ambillah seekor kunang-kunang. Maka ia akan menunjukkan jalan untuk pulang. Begitupun dengan Chen, ia berjanji akan menjadi kunang-kunang bagi Chae. Huhui, yakin. Bagaimana jika selamanya, tutur Chae? Tanpa ada keraguan, Chen bersedia. Sepulangnya, Yehua telah lama menunggu Chen di ruang tamu. Yehua tidak marah, karena ia tahu Chen tidaklah seperti dulu lagi. Kini Chen sudah dewasa, maka ia tak perlu mengkhawatirkannya lagi ya kan? Alasan kenapa Yehua berada di sini, karena ia akan memberitahukan bahwa besok partai final. Lusin dan Chen telah berhasil menembus 10 besar. Nah, ke-10 orang tersebut akan diikutsertakan dalam perburuan iblis tahun ini. Namun sebelum melanjutkan misi itu, mereka harus bertarung dulu untuk menentukan siapa murid yang terbaik. Yehua juga memberikan strategi untuk Chen, di mana ia menyuruh Chen untuk menyimpan energi, kecuali sudah sampai di grand final. Maka keluarkanlah semuanya. Yehua takut jika Chen gegabah dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya saat di babak final pertama, maka itu nantinya akan menjadi sebuah bumerang. Maka dari itu, Yehua menyarankan untuk lebih pintar menyimpan energi alias mana. Ya, saat di sini, Chen pun meminta kepada gurunya agar dapat membantu biar besok hari Chen sudah berada di tingkat 5. Dan mari kita katakan bersama-sama, babak final pun dimulai. Di mana Chen berhadapan dengan, ya sebut saja namanya Bilar. Kedepannya, jika sudah tahu namanya, maka kita sebut dengan nama aslinya. Oke coy? Oke. Ya, kedua orang ini adalah pewaris segel ilahi. Chen, didikan dari Cheng Yu. Sementara Bilar didikan dari Yang Hauhan, di mana kedua orang itu adalah kesatria segel ilahi dan juga guru kedua peserta ini. Kala itu, Chen dan Bilar sama-sama membangkitkan kekuatan jiwa masing-masing. Chen dengan naganya berwarna kuning keemasan, sementara Bilar dengan naga berwarna biru laut. Dan sekali lagi Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengatakan, dan film pun bersambung. Huhui.